Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema firman Tuhan hari ini, orang percaya harus memberi pengaruh bagi dunia ini. Suatu ketika saya melihat ada seorang yang mengenakan hoodie bertuliskan influencer dengan ukuran huruf besar dan warna yang sangat mencolok. Segera dalam pikiran saya muncul beberapa nama yang dikenal sebagai influencer, khususnya di media sosial. Tidak berapa lama kemudian muncul ada suara berbisik dalam hati. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pikir hanya mereka yang bisa menjadi influencer saja? Istilah influencer berkaitan dengan kata influence yang artinya pengaruh. Sosok influencer biasanya dianggap mudah mempengaruhi orang lain lewat apapun yang dikenakan, dikatakan, bahkan mengangkat produk tertentu. Sebenarnya, setiap orang percaya diharapkan dapat memberi pengaruh bagi dunia ini seperti seorang influencer. Pengaruh dari kehidupan kita dapat berdampak bagi orang lain tidak kalah dengan para influencer ini. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang pertama dikatakan karena kita ini adalah buatan Allah, sebagai makhluk buatan Allah yang mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Kita dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik berupa sikap, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus adalah jaminan ilahi bagi kita sampai kita sepenuhnya menjadi milik Allah melalui penebusan Kristus. Kita sudah menjadi milik Allah sekarang, tetapi status ini akan terlihat lebih kentara dan sempurna pada saat Kristus datang kembali yang kedua. Kita bukanlah milik yang sembarangan. Poin yang ingin disampaikan Paulus adalah bahwa identitas dan perilaku kita ditentukan oleh siapa yang memiliki kita, yaitu kita adalah milik Allah. Status ini seharusnya mempengaruhi cara kita menghargai diri sendiri, selalu bersyukur, dan tidak minder dengan keadaan kita. Status ini juga sepatutnya membentuk perilaku kita, tidak sembarangan dengan hidup kita. Sadarkah kita bahwa kita bukan produk massal Allah? Setiap kita adalah unik di mata Allah. Setiap kita merupakan hasil karyanya yang indah. Yang kedua, dikatakan karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Sama-sama menyinggung tentang ide penciptaan, namun dengan penekanan yang berlainan. Kalau ayat 10a lebih menerangkan aspek kepemilikan, ayat 10b lebih pada sarana atau cara bagaimana Allah menciptakan kita sebagai karyanya yang indah. Jawabannya adalah di dalam Kristus. Kita sebaiknya memahami di dalam Kristus dalam kaitan dengan persekutuan kita di dalam Dia, dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam persekutuan kita dengan Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang ketiga, dikatakan karena kita diselamatkan untuk berbuat baik. Rasa untuk melakukan perbuatan baik muncul sesudah perasa diciptakan di dalam Kristus Yesus. Hal yang sederhana ini seringkali diabaikan. Perbuatan baik kita mengikuti keselamatan di dalam Kristus. Perbuatan baik bukan melalui keselamatan. Dengan kata lain, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan, bukan supaya diselamatkan. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, bukan hasil usaha kita. Sesudah diselamatkan, kita baru berbuat baik sebagai wujud ucapan syukur kepada Allah dan realisasi rencananya. Keselamatan kita adalah untuk melakukan perbuatan baik, bukan melalui perbuatan baik kita memperoleh keselamatan. Kebenaran yang menjadi keunikan kekristenan ini sayangnya seringkali mudah dilupakan oleh orang-orang Kristen sendiri. Mereka berpikir bahwa tujuan keselamatan adalah kehidupan bahagia yang kekal di surga. Pikiran semacam ini kurang tepat
tepat, kehidupan kekal di surga adalah hasil tidak terelakkan, tetapi bukan tujuan. Siapa saja yang percaya kepada Kristus Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti akan menerima kehidupan yang kekal di surga kelak. Namun sekali lagi, ini bukanlah tujuan keselamatan. Dalam perspektif Paulus, perbuatan baik adalah hal yang mustahil sebelum keselamatan di dalam Kristus. Semua orang yang berada di luar Kristus adalah mati di dalam dosa. Mereka takluk pada keinginan para penguasa kerajaan angkasa atau roh-roh jahat. Natur mereka juga tercemar oleh dosa, sehingga mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Satu-satunya solusi bagi keadaan menggenaskan tersebut adalah dihidupkan bersama dengan Kristus dan dijadikan ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang keempat, dikatakan karena perbuatan baik adalah rencana kekal Allah untuk kita. Perbuatan baik orang percaya memang mengikuti keselamatan. Walaupun demikian, Allah ternyata sudah memikirkan hal itu jauh sebelumnya. Kita pasti teringat pada rencana kekal Allah yang disinggung oleh Paulus. Orang-orang percaya sudah dipilih di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, dan kita telah ditentukan dari semula. Rencana ilahi ini Allah tetapkan berdasarkan kehendaknya yang bebas, dan kita tidak mengerti alasan di balik semua keputusan kekal ini. Tetapi kita tahu dengan pasti bahwa Allah menetapkan itu dengan alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan hikmat dan pengertiannya. Allah menetapkan segala sesuatu. Salah satu yang Ia tetapkan adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Dari kekekalan, Ia sudah menentukan supaya kita hidup di dalam kebaikan. Untuk merealisasikan rencana inilah Allah menyelamatkan kita di dalam Kristus. Jadi, keselamatan di dalam Kristus merupakan sarana demi perwujudan rencana Allah. Konsep ini seringkali diremehkan, bahkan oleh orang Kristen sendiri. Mereka menggunakan Allah untuk mencapai rencana hidupnya mereka sendiri. Allah tidak lagi menjadi perencana maupun tujuan hidup, melainkan sekedar sebagai sarana atau alat. Bukankah banyak orang Kristen yang tidak serius menggumulkan rencana hidup seturut dengan kehendak kekal Allah? Bukankah mereka lebih sering meminta pertolongan Allah untuk menggenapi ambisi dan keinginan hidup mereka, tanpa mau tahu apakah ambisi dan keinginan itu memang sesuai dengan rencana Allah? Bukankah banyak orang Kristen telah menentukan kekayaan, kesuksesan, dan kenyamanan hidup sebagai tujuan hidup mereka, lalu meminta Allah untuk merealisasikan hal tersebut? Ini adalah sebuah ironi yang sangat menggenaskan. Perancang justru dijadikan tukang, pembuat rencana hanya dijadikan sarana. Allah bukan dikasihi dan ditaati, melainkan dimanipulasi. Berdasarkan ajaran ini, kita mengerti dengan lebih jelas mengapa orang-orang luar sana yang terlihat saleh dan santun pun termasuk kategori orang yang tidak baik di hadapan Allah. Jika konsep dan motivasi perbuatan baik kita lebih benar, hal itu seyogyanya berimbas pada perilaku kita sehari-hari. Sangat disayangkan apabila orang-orang Kristen justru kalah jujur dalam berbisnis daripada orang-orang lain. Sangat memalukan apabila orang-orang Kristen justru kurang mengasihi dibandingkan dengan orang-orang lain. Sangat menyedihkan apabila orang-orang Kristen justru kalah sabar dibandingkan dengan orang-orang lain. Siapkah saudara mensyukuri keselamatanmu di dalam Kristus Yesus dan menggenapi rencana kekal Allah sebagai milik dari kehidupanmu? Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar orang percaya harus memberi pengaruh bagi dunia ini. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, bukan hasil usaha kami. Sesudah diselamatkan, kami baru berbuat baik sebagai wujud ucapan syukur kepada Allah di dalam kehidupan kami. Keselamatan kami adalah untuk melakukan perbuatan baik, bukan melalui perbuatan baik kami memperoleh keselamatan. Kami dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik berupa sikap, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, kami mau melakukan perbuatan baik dimulai dari dalam rumah kami, lalu kami bawa keluar rumah kami. Kami pengikut Kristus dipanggil untuk memberi pengaruh, bukan dipengaruhi. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.